Musik sang terpilih. Berikan perhatian penuh Anda ketika Anda bertemu seseorang yang telapak tangannya memiliki garis berbentuk bulan sabit atau huruf M. Orang-orang ini menyimpan energi yang tenang namun sangat kuat. Seringkali cukup kuat untuk secara halus mengubah suasana di sekitar mereka. Anda dapat merasakannya dalam ketenangan cara mereka bersikap, musik dalam cara mereka menghadapi kesulitan tanpa kehilangan keseimbangan, dan bahkan dalam kilasan frustrasi atau kemarahan yang jarang terjadi. Sekilas, mereka mungkin tampak biasa saja, sederhana, atau bahkan agak menyendiri, namun di balik permukaan terdapat kekuatan yang tenang dan misterius. Sebuah kekuatan tunggal, seenigmatik alam semesta itu sendiri, halus, namun sangat ampuh dan transformatif pada intinya. Tanda-tanda di tangan mereka jauh dari kebetulan. Bagi mereka yang memahami cara melihat, setiap garis lebih dari sekadar ciri fisik. Itu menjadi peta tersembunyi, pesan berkode yang mengungkapkan perjalanan jiwa, tantangan yang ditakdirkan untuk dihadapinya, dan potensi terpendam yang dimilikinya. Musik. Di antara semua tanda yang mungkin, dua tanda menonjol karena kelangkaan dan maknanya yang dalam. Garis berbentuk bulan sabit dan garis yang membentuk huruf M. Individu yang memiliki tanda-tanda ini sering menempuh jalan yang penuh dengan cobaan, kesendirian, dan saat-saat sulit. Namun terjalin dalam pengalaman-pengalaman ini terdapat 7 kekuatan fundamental yang seringkali tidak disadari bahkan oleh mereka yang memilikinya, yang diam-diam membentuk siapa mereka dan menghubungkan mereka dengan kekuatan batin yang luar biasa. Kemampuan-kemampuan ini jauh melampaui hal-hal yang dangkal. Ini adalah energi yang mampu memengaruhi individu dan semua orang di sekitarnya secara mendalam. Penting untuk menyadari bahwa setiap kekuatan ini memiliki sifat ganda. Ketika dipandu dengan kesadaran, kekuatan ini dapat mengarah pada kebesaran dan kepuasan. Tetapi ketika disalahgunakan, kekuatan ini dapat menjadi destruktif. Menjelajahi 7 kekuatan ini mengungkapkan esensi unik dari mereka yang telapak tangannya menampilkan garis berbentuk bulan sabit atau M yang menjelaskan kedalaman kehadiran spiritual mereka. Kekuatan pertama adalah kemampuan untuk merasakan dan secara halus memengaruhi orang-orang di sekitar mereka. Individu-individu ini memiliki intuisi alami yang memungkinkan mereka untuk merasakan niat, kelemahan, dan emosi tersembunyi tanpa memerlukan pelatihan atau manipulasi. Melalui pandangan sekilas, gerakan kecil, atau kata-kata yang tenang, mereka dapat menciptakan perasaan kepercayaan, kehangatan, dan pengertian. Karunia ini memiliki kekuatan untuk menginspirasi, mengangkat, dan membimbing. Tetapi jika salah arah, ia juga dapat memanipulasi. Tidak seperti mereka yang berbicara dengan fasih namun tetap dangkal, individu-individu ini terhubung secara mendalam dengan pikiran dan hati, beresonansi dengan kebenaran di dalam diri orang lain. Kekuatan kedua terungkap melalui energi kata-kata mereka. Setiap kata yang mereka ucapkan membawa resonansi yang dapat menyembuhkan, mencerahkan, atau bahkan melukai. Suara mereka mengirimkan getaran yang menjangkau jauh ke dalam alam bawah sadar, meninggalkan kesan yang abadi. Kemampuan ini sering menempatkan mereka dalam peran sebagai penasihat, pemimpin, atau pembimbing. Kekuatan untuk memengaruhi pikiran dan keputusan melalui bahasa sangat langka, dan dengan itu datang tanggung jawab yang besar, karena setiap kata yang mereka ucapkan memiliki bobot dan dampak yang nyata. Kekuatan ketiga adalah daya tarik pribadi. Individu-individu ini secara alami menarik orang lain, bukan karena pesona permukaan atau penampilan fisik, tetapi karena energi otentik yang terpancar dari dalam. Kehadiran mereka menimbulkan rasa ingin tahu, rasa hormat, dan kekaguman, menginspirasi kepercayaan, dan daya tarik di setiap lingkungan, baik dalam hubungan, pekerjaan, atau kehidupan sosial. Daya tarik ini tidak berasal dari ego, tetapi dari kekuatan batin yang sejati. Kekuatan yang begitu nyata, sehingga dengan lembut membentuk persepsi menuju kebenaran,
Mereka tidak mengejar persetujuan, hanya dengan menjadi diri mereka sendiri meninggalkan kesan mendalam pada orang lain. Kekuatan keempat adalah kepekaan spiritual. Mereka yang memiliki tanda-tanda ini sering mengembangkan hubungan yang kuat dengan energi halus dan tanda-tanda yang ditawarkan kehidupan. Mereka mungkin mengalami intuisi yang tajam, mimpi simbolis, kemampuan untuk merasakan pesan yang tak terlihat, dan terkadang bahkan kemampuan penyembuhan. Namun, karunia ini membutuhkan disiplin. Tanpa praktik penguatan seperti meditasi, iman, atau refleksi, kepekaan mereka dapat menjadi berlebihan, menyebabkan mereka menyerap energi negatif. Namun, ketika dipelihara secara sadar, itu menjadi cahaya penuntun, menerangi jalan dan menawarkan dukungan yang tenang kepada orang-orang di sekitar mereka. Kekuatan kelima adalah kedamaian batin di tengah kekacauan. Melalui tantangan yang berulang, individu-individu ini belajar bagaimana tetap tenang, bahkan ketika segala sesuatu di sekitar mereka terasa tidak stabil. Musik. Mereka bangkit lagi dan lagi setelah kesulitan, berpegang teguh pada kejelasan dan kekuatan. Kehadiran mereka membawa rasa aman dan kepastian, seperti samudra yang dalam dan tenang yang menerima segala sesuatu tanpa menghakimi. Kekuatan sejati bagi mereka bukanlah tentang mengalahkan rintangan, tetapi tentang tetap seimbang ketika hidup mencoba mengguncang mereka. Banyak orang tertarik kepada mereka untuk mendapatkan bimbingan atau sekadar kedamaian yang mereka pancarkan. Kekuatan keenam adalah kemandirian dan kekuatan batin. Individu-individu ini adalah pejuang yang tenang menghadapi kesulitan hidup tanpa bergantung pada orang lain. Mereka tidak bergantung pada validasi atau dukungan eksternal. Motivasi mereka berasal dari dalam, berakar pada pemahaman bahwa perjalanan jiwa pada intinya adalah perjalanan yang sunyi. Kemandirian ini terkadang membuat mereka tampak jauh, tetapi itu mencerminkan kebijaksanaan yang mendalam, kesadaran bahwa kekuatan sejati berasal dari dalam. Setiap langkah yang mereka ambil tidak hanya memperkuat mereka, tetapi juga menginspirasi orang lain untuk menempuh jalan mereka sendiri dengan keberanian. Kemampuan ketujuh, dan mungkin yang paling ampuh, adalah kesabaran ilahi. Mereka memahami bahwa segala sesuatu terungkap pada waktunya dan menyadari pentingnya bertindak selaras dengan momen yang tepat. Mereka telah belajar mengendalikan impuls, mengelola amarah, dan menunggu dengan penuh perhatian. Kesabaran ini memberi mereka keuntungan yang luar biasa. Sementara orang lain terburu-buru dan mengabaikan peluang, mereka mengamati, memahami, dan bertindak dengan ketelitian yang tenang. Bagi mereka, menguasai waktu sama dengan menguasai takdir, kekuatan yang melampaui kecerdasan atau kekuatan fisik. Mereka yang memiliki garis bulan sabit atau berbentuk M di telapak tangan mereka bukanlah orang biasa. Di dalam diri mereka terdapat 7 kekuatan yang mampu mengubah tidak hanya kehidupan mereka sendiri, tetapi juga kehidupan orang-orang yang mereka sentuh. Musik. Namun, karunia ini datang dengan tanggung jawab. Pengaruh harus mengangkat, kata-kata harus menyembuhkan, daya tarik harus mengekspresikan kebaikan, dan kesabaran harus membimbing setiap tindakan. Kehidupan pasti akan membawa tantangan, tetapi setiap tantangan berfungsi sebagai kesempatan untuk memurnikan jiwa, memperkuat diri batin, dan mengungkapkan kebesaran sejati jiwa. Tanda-tanda ini adalah jejak takdir, menunjukkan bahwa jiwa telah melakukan perjalanan jauh dan mengumpulkan kebijaksanaan melalui banyak pengalaman. Tanda-tanda ini mengarah pada misi yang lebih dalam, yang terkait dengan penyembuhan, transformasi, musik, dan perluasan kesadaran. Terkadang perjalanan mereka mungkin melibatkan kesendirian atau cobaan berat, tetapi momen-momen ini bukanlah kemunduran, melainkan persiapan. Seperti berlian yang dibentuk di bawah tekanan, semangat mereka bersinar paling terang setelah melewati kesulitan, menyadari bahwa mereka bukanlah korban keadaan, tetapi pencipta realitas mereka sendiri. Ketika mereka secara sadar merangkul kekuatan mereka, transformasi terjadi
tidak hanya dalam diri mereka sendiri, tetapi juga dalam kehidupan yang mereka sentuh. Mereka sering menjadi penyembuh alami, guru, mentor, atau sumber inspirasi yang tenang. Namun, tanpa kesadaran dan kebijaksanaan, energi mereka dapat membingungkan daripada membimbing. Praktik-praktik seperti meditasi, ketenangan, rasa syukur, dan pelayanan tanpa pamrih sangat penting untuk menjaga keseimbangan dan menyelaraskan bakat mereka dengan tujuan yang lebih tinggi. Tindakan-tindakan ini memungkinkan mereka untuk bersinar dengan jelas, tanpa distorsi, sambil menghormati tanggung jawab yang datang dengan sifat alami mereka. Seperti yang pernah diungkapkan Mahatma Gandhi, kekuatan tidak muncul dari kemampuan fisik musik, tetapi dari kemauan yang tak tergoyahkan. Ini sangat mencerminkan mereka yang ditandai dengan bulan sabit atau huruf M. Kekuatan mereka berasal dari dalam, dari keberanian untuk menghadapi pergumulan batin dan kemampuan untuk menjadi cahaya bagi orang lain. Kekuatan sejati mereka terletak bukan pada mengendalikan dunia luar, tetapi pada mengubah realitas batin mereka yang pada gilirannya membentuk segala sesuatu di sekitar mereka. Ketika mereka sepenuhnya terbangun pada diri mereka sendiri dan merangkul kedalaman mereka, mereka menjadi jembatan, menghubungkan yang terlihat dan yang tak terlihat, manusia dan yang ilahi. Mereka mulai melihat kehidupan dengan lebih jelas, memperhatikan tanda-tanda halus, dan memahami keterkaitan mendalam dari semua hal. Bagi mereka, kekuatan sejati bukanlah dominasi, melainkan pemahaman dan inspirasi. Tangan mereka yang ditandai dengan simbol-simbol ini menjadi pengingat hidup bahwa setiap tindakan, kata, dan keputusan mencerminkan kebijaksanaan yang terjalin dalam keberadaan mereka. Seiring bertambahnya kesadaran mereka, mereka mulai menyadari bahwa tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Setiap pertemuan, penundaan, tantangan, dan reuni merupakan bagian dari rancangan yang lebih besar. Sebuah permadani tak terlihat yang dipandu oleh kekuatan di luar pemahaman biasa. Melalui kesadaran ini, sinkronisitas menjadi jelas, sebuah percakapan hening antara jiwa dan alam semesta. Mereka mengembangkan persepsi yang lebih tajam, intuisi yang lebih dalam, dan kemampuan untuk menafsirkan tanda-tanda halus, mengubah kebetulan menjadi bimbingan yang bermakna yang selaras dengan tujuan yang lebih tinggi. Namun, kepekaan seperti itu juga membutuhkan perlindungan. Tanpa keseimbangan, energi mereka yang kuat dapat mengoverwhelming mereka. Praktik-praktik pembumian menjadi penting, terhubung dengan alam, pernapasan penuh kesadaran, menenangkan pikiran, dan berdoa. Menetapkan batasan sama pentingnya. Belas kasih bukan berarti menyerap penderitaan orang lain, itu berarti menerangi jalan sambil menjaga keseimbangan batin. Di luar 7 kekuatan ini, ada kualitas yang lebih halus lagi, kemampuan untuk mendengar panggilan batin mereka sebelum dunia menyadarinya. Seperti yang diamati Carl Jung, siapa yang melihat keluar bermimpi, siapa yang melihat ke dalam terbangun. Individu-individu ini tampaknya dipandu oleh kompas batin, yang menuntun mereka menuju wawasan dan peluang yang mungkin dilewatkan orang lain. Sejak usia muda, banyak yang menunjukkan empati yang mendalam, bakat unik, atau kemampuan untuk merasakan pola tersembunyi, seolah-olah membawa kebijaksanaan dari pengalaman atau kehidupan masa lalu. Respons mereka terhadap kesulitan adalah ciri khas lainnya. Kehidupan 10 ujian menguji mereka dengan kehilangan, perpisahan, atau tantangan besar. Namun alih-alih menghancurkan mereka, pengalaman-pengalaman ini justru membentuk mereka. Seperti Nikola Tesla, yang visinya sering disalahpahami, atau Marie Curie, yang gigih menghadapi kesulitan yang luar biasa. Mereka mengubah rasa sakit menjadi kebijaksanaan, kesendirian menjadi kesadaran diri, dan perjuangan menjadi kekuatan. Kemampuan mereka untuk terhubung secara mendalam dengan orang lain sama kuatnya. Mereka sering merasakan ketika seseorang membutuhkan dukungan tanpa perlu mengucapkan sepatah kata pun. Kehadiran atau isyarat sederhana dari mereka dapat menghibur,
menginspirasi, atau membimbing. Akibatnya, mereka secara alami menjadi mentor, penyembuh, atau pemimpin yang tenang, bahkan tanpa menyadarinya. Seperti yang pernah dikatakan Dalai Lama, tujuan utama kita dalam hidup adalah untuk membantu orang lain, dan jika Anda tidak dapat membantu mereka, setidaknya jangan menyakiti mereka. Prinsip ini mencerminkan energi yang mereka wujudkan, energi kepedulian, bimbingan, dan kasih sayang. Namun karunia ini juga membawa tanggung jawab. Mereka harus belajar melindungi energi mereka dan membedakan antara apa yang mengangkat dan apa yang menguras energi mereka. Tanpa kesadaran, mereka mungkin rentan terhadap hal-hal negatif. Praktik harian seperti meditasi, rasa syukur, dan waktu di alam bukanlah pilihan. Itu penting untuk keseimbangan. Secara emosional, individu-individu ini sangat tangguh. Mereka memahami bahwa kekuatan sejati tidak datang dari menghindari rasa sakit, tetapi dari mengubahnya menjadi kebijaksanaan. Ketika menghadapi kesulitan, mereka berhenti sejenak, merenung, dan muncul lebih kuat. Ketenangan dan kejernihan mereka sering membuat orang lain kagum, menjadikan mereka contoh nyata, keseimbangan, dan kekuatan. Jiwa-jiwa ini membawa misi alami untuk membawa cahaya dan pelayanan ke dunia. Tujuan mereka tidak didorong oleh ego atau keuntungan pribadi, tetapi oleh upaya untuk mengangkat orang lain melalui kehadiran mereka. Seperti yang dikatakan Rumi dengan indah, apa yang kamu cari sedang mencari kamu. Dengan menjadi otentik, mereka menginspirasi orang lain untuk menemukan kebenaran mereka sendiri. Namun, karunia ini tidak menjamin kehidupan yang mudah. Sebaliknya, mereka membutuhkan kesadaran, disiplin, dan tanggung jawab. Pelajaran yang mereka wujudkan sederhana namun mendalam. Kekuatan sejati terletak bukan pada kendali, tetapi pada harmoni. Bukan pada dominasi, tetapi pada pencerahan. Beberapa jiwa bertindak sebagai cermin, memantulkan kebenaran tersembunyi kembali ke dunia. Kehadiran mereka dapat membangkitkan emosi yang dalam, cinta, takut, atau bahkan iri hati, bukan karena penampilan, tetapi karena kedalaman yang mereka bawa. Diam-diam, mereka menciptakan perubahan, membangkitkan sesuatu di dalam diri setiap orang yang mereka temui. Seiring waktu, mereka menyadari bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang mengendalikan hidup, tetapi tentang menyerah pada cahaya yang membimbing mereka. Mereka menjadi penjaga kebijaksanaan dan keseimbangan, berjalan di antara yang fisik dan yang tak terlihat. Bulan sabit melambangkan perlindungan, intuisi, dan hubungan dengan yang tak terlihat, mewakili refleksi, misteri, dan kedalaman batin. Garis berbe. Untuk M menandakan keselarasan antara pikiran, hati, dan takdir, sering dikaitkan dengan tujuan spiritual dan kesadaran yang lebih tinggi. Bersama-sama, tanda-tanda ini berfungsi sebagai pengingat, bukan tentang apa yang dimiliki seseorang, tetapi tentang apa yang seharusnya menjadi seseorang. Jadi, ketika Anda melihat garis luar bulan sabit yang lembut atau bentuk M yang halus, berhentilah sejenak, bernapaslah, renungkan. Musik. Tanda-tanda ini mungkin bukan kebetulan. Mungkin itu adalah kehidupan itu sendiri yang diam-diam mengingatkan Anda. Jangan lupakan siapa diri Anda sebenarnya. Dalam kesadaran itu, momen-momen biasa menjadi sakral. Setiap pilihan, setiap interaksi menjadi ekspresi kesadaran. Hidup berubah menjadi perjalanan yang bermakna, dipandu oleh kesadaran, kasih sayang, dan niat. Pada akhirnya, tanda-tanda ini mengajak Anda untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam aliran kehidupan, untuk hidup dengan tujuan, rasa syukur, dan cinta. Tanda-tanda ini mengingatkan Anda bahwa keajaiban yang Anda cari selalu ada di dalam diri Anda. Dan dengan mengenali hal ini, Anda terbangun, tidak hanya pada potensi Anda sendiri, tetapi juga pada hubungan yang dalam dan indah yang menyatukan semua kehidupan.